Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi nggih. Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini, semoga jenengan selalu diberikan banyak-banyak rezeki, sehat selalu, berkah barokah dan diberikan panjang umur. Hari ini saya mau menyepil sebuah pusaka yang baru saya dapat dari lokasian ya. Jadi pusaka dari lokasian itu ya ala kadarnya seperti yang ada di sini ini. Ada bermacam-macam pusaka dari mulai keris dan bedok dan semacamnya. Tapi ya kondisinya kalau di lokasian itu kadang apa adanya ya, kadang nggak, masih kondisi berkarat dan semacamnya gitu Om. Nah, coba saya sepilkan satu persatu pusaka-pusaka yang ada di sini ya. Yang pertama paling kecil sendiri nih. Nah, ini paling kecil sendiri. Kondisinya ya seperti ini. Kata beliau pemiliknya sebelumnya, pusaka ini dia dapat dari saat bakar-bakar kayu. Ternyata saat di magnet itu diambil pakunya, ternyata ada sebuah pusakanya ini dengan kondisi yang apa adanya seperti ini. Kalau dilihat dari segi karakternya, pusaka ini lebih condong ke arah dapur Maheso Lajer. Nah, ini nggih pusakanya nggih. Kalau pamornya belum kelihatan karena kondisinya yang didapat itu masih bekas dari pembakarannya itu kelihatan. Jadi kayak gosong ini pusakanya ini. Belum sempat saya bersihkan sama sekali Om. Kondisinya apa adanya kayak gini ya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua ini. Nah, kalau ini pusakanya itu dapat dari teman-teman yang memang dapat pusaka rusak-rusak ya. Dapat pusaka rusak terus enggak malah dibenerin tapi malah dipotong, dipangkas sedikit sininya. Nah, ciri khas seperti ini yang lebih dikenal dengan istilah pusaka owahan. Nah, untuk pusaka ini lebih dikenal dengan jenis pusaka condrik ya. Condrik dengan pamornya pamor Banyumili. Pamornya masuk pamor Banyumili. Nah, yang ketiga, kalau ini jenis pusakanya itu berdapur pedang sodok maru ya, sejenis sodok maru. Untuk sodok maru ini sendiri kondisinya juga apa adanya, seratnya kelihatan sangat jelas seperti halnya kayu ya, seperti halnya kayu. Sangat bagus sekali ya, sangat tua sekali dan masih original sepuh foto. Tapi ya kondisinya masih bilahan seperti ini karena memang saya dapatnya itu dari lokasian yang kadang juga notabene itu belum sempat membersihkan. Nah, yang keempat ini, kalau ini memiliki lok 1, 2, 3, 4, 5, lok 5 ya, masuk lok 5 ini. Dengan kalau dilihat dari segi estimasinya ini pamor sodolanang. Kalau dilihat dari estimasinya pamor sodolanang ini. Cuman ya kondisinya masih apa adanya seperti ini. Nah, untuk pusakanya ya masih apa ya, masih apa adanya banget ini ya. Dan memang kalau kita di desa itu waduh ekstrim banget memang. Jadi kepegang kita, ayo kita rawat, kita bersihkan, kita nguri-uri biar sampai anak cucu kita, sampai generasi-generasi kita yang lebih muda terus dan ada terus ya. Nah, ini sejenis pusaka bedok ya. Bedoknya ini
Paksinya persegi 4 dengan ada motifnya ini 1 2 3 ukiran Makoro. Besinya sangat tebal dan bagus, seratnya juga kelihatan ya. Gagah banget ini ya. Loh. Bagus dan sangat cantik, termasuk masih sangat utuh banget ya. Nah, ini juga lagi masih ada yang namanya betok ini ya. Masih ada yang namanya betok. Kalau ini betok kebo dengeng. Kalau dilihat dari ciri khasnya ini betok dengeng ya. Kebo dengeng ya. Tapi karena modelnya seperti betok, jadi lebih dikenal dengan pusaka betok. Sangat bagus dan ya kondisinya ya apa adanya kayak gini ya, karena memang ya begitulah ya, kondisi yang dari lokasian dan masih belum terawat secara baik ya. Inilah pusakanya, mari kita sebagai generasi penerus empu-empu zaman dulu, mari kita rawat dengan baik. Paksinya pun juga persegi 4 ini, persegi 4 juga ya. Nah, sedangkan ini juga sama, masuk jenis suduk maru. Jenis pusaka suduk maru ini ya. Tapi perbedaannya yang dengan yang tadi itu, di sini ini ada garis darahnya ini. Jadi ini yang lebih dikenal dengan garis darah. Untuk pusakanya juga bagus. Nah, sangat originalnya. Pamornya juga sebetulnya bagus ini, cuman masih belum diwarangi jadi belum kelihatan. Sangat layak sekali untuk dimiliki ini, karena lumayan panjang ya. Nah, yang paling saya suka ini dari beberapa pusaka-pusaka yang lain yang ada di sini tadi ya. Ini yang paling saya suka sendiri. Jenis pusakanya itu sangat unik banget. Lebih dikenal dengan dapur apa itu, kundup Wijaya Kusumo. Kundup Wijaya Kusumo. Nah, ini pusakanya sangat bagus dan sangat istimewa banget kalau menurut saya ini. Nah, bagus banget ya. Sangat istimewa banget ini. Ini bahannya juga full meteorit ini. Dan juga ada lis-lisannya ini ya, pinggirannya ini ya. Jadi sangat gagah dan mimbawani. Nah, kalau ini pusaka tombak yang bahannya itu memang dari perunggu, bukan dari kuningan, tapi ini dari perunggu ya. Kalau dari kuningan biasanya itu ada kehijau-hijauannya, tapi ini enggak ada sama sekali. Dan ini lebih dikenal dengan perunggu kaca polo. Jadi ini masuk perunggu kaca. Sedangkan kalau yang ini, nah kalau yang ini jenis pusakanya itu mulai cuil wis. Nah, kalau yang ini jenis Pandowo Lare.
kalau pamornya bagus ini pastinya. Karena kalau menurut saya ini jenis pamornya itu masuk pamor ombak segoro. Masuk pamor ombak segoro. Dan maharnya pastinya lebih gitu ya. Karena pusaka Luk 5 Pandolari dengan memiliki pamor ombak segoro. Nah, sedangkan kalau yang ini jenis ron andong. Pusaka dengan memiliki ron andong ya. Dapur ron andong. Nah, pusakanya bagus-bagus ini ya. Pusakanya bagus-bagus. Nah, ini juga jenis tombak ya. Kalau tombak memang saya kurang seberapa tahu, kurang seberapa paham betul tentang hal dapur tombak. Sedangkan ini uniknya ada ininya ya. Uniknya ada ininya ini. Nah, ini ada lagi. Ini pusaka yang saya dapat dari temuan. Untuk pusaka ini yang saya dapat dari temuan ini. Sangat lumayan bagus. Geleger sapi. Oh ya. Jadi pusaka-pusaka lokasian ya apa adanya kayak gini. Kadang itu kita juga gimana ya, merasa kayak kurang menghargai sebuah pusaka, tapi ya namanya juga nggak paham di dunia tosan aji, akhirnya ya nggak terawat gitu. Nah, ada lagi satu pusaka yang saya dapat dari temuan sungai ini dari teman-teman ini saya dapat dari teman-teman. Kalau dilihat dari segi pusakanya ini memiliki dapur godong pring. Untuk pamornya yang pastinya belum kelihatan karena ini masih penuh dengan lumpur dan masih penuh dengan karat ya. Karena karatnya ini sangat tebal banget ini. Nah, dan di sininya pun paksinya pun sama. Dan tapi uniknya pusaka ini paksinya yang memiliki persegi 4. Ini paksinya memiliki persegi 4, walaupun jenis tombak kebanyakan kan ada di betok ya. Jadi paksi persegi 4 itu kebanyakan ada di pusaka betok. Nah, jarang banget ada di tombak. Nah, ini saya dapat di sisi tombak. Jadi sangat unik banget ini. Dan ini keris. Nah, kalau keris ini masuknya itu jenis keris apa ini ya? Kalau kayak dari segi ada randanya, masuk keris pulang geni. Masuk keris pulang geni lurus. Dengan kondisi yang juga sama apa adanya ya, karena memang saya dapat dari lokasian. Dan ini memang real saya dapat lokasian ya apa adanya. Ini juga sama. Ini pun saya dapat dari lereng Gunung Kawi. Saya dapatnya dari lereng Gunung Kawi. Saat saya bolang ke sana ternyata ada penduduk sana itu punya sebuah pusaka yang nggak kerawat. Akhirnya saya bawa. Akhirnya saya alih rawat gitu Om. Ini pusakanya Om. Nah ini ya. Kalau ini juga sama masuk sebetulnya suduk maru. Masuk suduk maru, tapi kondisinya juga termasuk ya apa adanya, parah banget ini.
Ini ya pusakanya ya. Dan ada lagi ini jenis pusakanya juga sama bagus ini, pusaka dengan dapurnya itu Nogo Rojo tapi lurus ya. Kalau nogonya ini lo beberapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 9. Untuk maharnya juga sama, istimewa. Pokok kalau ada yang berminat pusaka-pusaka yang ada di sini, jangan lupa langsung via Wawa ya. Via Wawa untuk beberapa video saya ada nomor WA saya, dan nanti juga saya tulis di sini ya, di kolom komentar atau di videonya secara langsung. Saya tuliskan untuk nomor WA-nya. Nah, ini jenis pusaka Nogorojonya. Dan kalau ini jenis brojol. Keris brojol dengan ukuran yang lumayan kecil ya, masih masuk jimatan ini ya. Nah, sedangkan kalau yang ini jenisnya itu Pandowo Cinarito, jenis pusaka berdapur Pandowo Cinarito. Nah, kalau yang ini jenisnya Panimbal. Jadi pusaka-pusaka ini ya kita dapat dari lokasian memang ya. Semua pusaka-pusaka yang ada di sini tadi yang saya sepil itu pusaka yang saya dapat dari lokasian dengan kondisi yang belum ada warangkannya dengan bilahan. Ya barangkali ada teman-teman yang berminat bisa lanjut via Wawa. Jangan lupa di screenshot yang mana dulu ya pusakanya ya. Jadi saya ngambilnya tuh biar lebih enak cepet nangkepnya gitu Om. Ya karena sudah selesai saya spill semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Harapan saya juga perlu dibantu untuk subscribe-nya dan komen-komennya, dan jangan lupa ditonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Dan akan saya akhiri dulu videonya. Matur sembah nuwun sangat, mugi Gusti tansah pinaringan kaberkahan dumateng panjenengan sekeluarga lan nggih ingkang pinaringan kesarasan, seger waras lan nggih kagungan umur sing panjang. Matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi.